Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat datang ayah bunda di kajian kali ini, yakni kajian mengenai 40 hadis panduan seorang muslim, yang mana pada kajian ini kita akan membahas hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini. Hadirin sekalian, ayah bunda yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai hadis-hadis yang diutarakan dan ditulis oleh Al-Imam Nawawi, perlu dan penting bagi kita untuk mengetahui alasan dari Al-Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis ini. Oleh sebab itu, ayah bunda, mari bersama kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk al-muallif li hadzal kitab atau pengarang atau penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Nawawi, dan juga kita niatkan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, agar kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan semoga Allah berikan manfaat bagi ilmu yang kita pelajari. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang alasan Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis, mari bersama kita kenal terlebih dahulu siapakah Al-Imam Nawawi ini. Beliau adalah Al-Imamul Allamah Abu Zakaria Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau lebih dikenal sebagai Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi diberi gelar Muhyiddin, yaitu yang berarti yang menghidupkan agama dengan keilmuan. Beliau menggunakan banyak waktu dalam ketaatan, sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Dan Imam Nawawi meninggalkan berbagai karya ilmiah yang banyak terkenal lagi bermanfaat. Beliau wafat pada 24 Rajab 676 Hijriah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, itu adalah sekilas dan sepintas dari profil dari penulis, yaitu Al-Imam Nawawi, pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Mari bersama kita telusuri apa maksud dan alasan dari Al-Imam Nawawi menghimpun 40 hadis tersebut. Dalam prakatanya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi, yang mengatur seluruh makhluk, yang mengutus para Rasul alaihimussalam kepada sekalian mukallaf, untuk memberi petunjuk dan menerangkan kepada mereka urusan-urusan agama dengan dalil-dalil yang jitu dan bukti-bukti yang nyata. Saya atau Al-Imam Nawawi mensyukurinya atas segala nikmat, dan saya memohon tambahan dari karunia dan rahmatnya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang Esa, yang Maha Kuasa, mulia dan Maha Pengampun. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang menjadi utusan dan kesayangannya.
setinggi-tingginya makhluk yang dimuliakan dengan Al-Quran yang agung sebagai mukjizat yang kekal sepanjang masa. Beliau diutus dengan aturan-aturan dan undang-undang bagi mereka yang menghendaki petunjuk. Dia diutamakan dengan kata yang singkat, padat, dan agama yang mudah. Sholawat dan sejahtera semoga terlimpah kepadanya dan kepada semua nabi dan rasul, keluarga mereka, serta semua orang-orang soleh. Sesungguhnya, kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in dari banyak sanad dan berbagai riwayat bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghafal untuk umatku 40 hadis tentang urusan agamanya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat di dalam golongan ahli fikih dan ulama. Dalam riwayat lain, dibangkitkan sebagai seorang ahli fikih yang alim. Dan pada riwayat Abu Darda, pada hari kiamat aku akan memberi syafaat kepadanya dan menjadi saksi. Dan pada riwayat Ibnu Mas'ud, masuklah dari pintu surga yang mana saja yang engkau kehendaki. Dan pada riwayat Ibnu Umar, ia dituliskan dalam golongan ulama dan dihimpun bersama ulama dan orang-orang yang mati syahid. Para ahli hadis bersepakat bahwa hadis ini dhaif atau lemah, walaupun banyak sanadnya atau jalan periwayatannya. Tak terhitung banyaknya kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama mengenai hal ini. Dan setahu saya, orang yang pertama kali menyusun tentang hal ini adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, seorang ulama Rabbani. Kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Abu Nuaim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari para ulama terdahulu atau salaf dan ulama yang datang belakangan atau khalaf. Saya memohon petunjuk kepada Allah dalam menyusun 40 hadis ini dengan mengikuti langkah yang telah ditempuh para imam yang alim dan para ahli ulama dan para ahli hadis tersebut. Para ulama telah bersepakat atas kebolehan memakai hadis dhaif dalam fadailul amal atau hadis-hadis tentang keutamaan amal. Sungguh pun demikian, dalil yang saya pegang bukanlah hadis ini, tetapi saya berpegang dengan hadis Nabi berikut ini. Ini merupakan hadis yang menjadi dasar kenapa Al-Imam Nawawi menghimpun 40 hadis dalam kitabnya. Hadis dari baginda Rasulullah SAW, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Dan sabda baginda Rasulullah, semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengarkan kata-kataku, lalu ia menghafalnya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana ia mendengarnya. Di antara ulama ada yang menyusun 40 hadis tentang usuluddin atau pokok-pokok agama. Ada yang menyusun tentang soal-soal furu' atau cabang-cabang agama. Ada yang menyusun tentang jihad, ada yang menyusun tentang zuhud atau tidak mementingkan dunia atau penyucian jiwa. Dan yang lain lagi menyusun tentang adab, serta sebagian yang lain menyusun tentang khutbah-khutbah Nabi. Mereka semua memiliki niat yang baik. Semoga Allah memberi keridhaan kepada mereka. Saya atau penulis atau Al-Imam Nawawi bermaksud menyusun 40 hadis yang melengkapi kitab-kitab tersebut. Tiap-tiap hadis merupakan asas yang penting dari asas-asas agama yang telah dinyatakan oleh ulama bahwa hadis-hadis ini merupakan pokok agama Islam atau ia merupakan setengah agama, sepertiganya atau yang mendekatinya. Saya atau Al-Imam Nawawi berusaha sekuat tenaga untuk menghimpun ke dalam hadis 40 ini dari hadis-hadis yang sahih dan sebagian besarnya terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Saya mencantumkannya dengan tidak menyebutkan sanadnya supaya mudah dihafal
dan luas manfaatnya. Insya Allah. Kemudian saya lengkapi dengan satu bab untuk menguraikan kata-kata yang sulit. Sepatutnya bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat mengetahui hadis-hadis ini. Karena di dalamnya terkandung banyak hal yang penting serta anjuran untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Dan semua ini tampak bagi orang-orang yang mau mentadabburinya. Kepada Allah jualah saya berharap dan kepadanya jualah saya berserah diri dan berlindung. Segala puji dan nikmat adalah kepunyaan Allah dan darinya lah taufik dan perlindungan. Hadirin sekalian, itu adalah prakata dari Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un atau Al-Arba'in An-Nawawiyah yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari Al-Imam Nawawi mengarang dan menghimpun 40 hadis dalam kitabnya tersebut. Ayah bunda, kiranya ini adalah akhir dari sesi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan pada sesi berikutnya kita akan mulai membahas satu persatu dari 40 hadis yang telah dihimpun oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Tentunya dengan pembahasan yang ringkas, yang padat, dan bisa kita pahami khususnya untuk keluarga kita dan khususnya untuk diri kita masing-masing. Ayah dan bunda, akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri sesi kita pada kesempatan kali ini dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.